Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, mari kita belajar bersama Bu Malita. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Silakan dipersiapkan dulu buku paket tematiknya dan alat tulis. Kemudian dibuka pada halaman 149. Apabila sudah disiapkan, mari kita baca ya pada percakapan pada halaman 149. Udin, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Edu, wah iya, airnya juga tergenang. Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu, membersihkan got? Aku tidak mau, got kan kotor dan bau. Edo, aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Badu, betul, Din. Sudah, biarkan saja. Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edu, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan yang ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Udin, aku setuju, Du. Badu, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Jawablah pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas. 1. Apakah gotong royong diperlukan dalam masyarakat? Perlu ya anak-anak, gotong royong perlu di dalam masyarakat karena membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Pekerjaan itu bila dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan anak-anak. Kemudian yang nomor 2, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Kita lihat ya kalimat penolakannya yang mana. Tadi ada kalimat penolakan ini. Bisa dilihat ini anak-anak. Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got kan pekerjaan yang berat, yang dikatakan sama Edu ini. Kemudian ini Badu ini ya, betul, Din. Sudah, biarkan saja. Ini diperkuat sama argumennya Badu ini. Nah ini juga aku tidak mau. Nah ini kalimat penolakan. Jadi kalimat penolakannya aku tidak mau. Kemudian kalimat penolakan kedua, aku kurang setuju, Din. Kita lihat lagi. Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Nah itu tadi ya sudah diburu garis bawahi. Kemudian yang nomor 4, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Kita lihat yang menunjukkan persetujuan. Nah ini dia. Aku setuju, Du. Nah ini ya yang diucapkan sama Udin. Kemudian Badu juga, aku juga setuju jika demikian. Nah ini kalimat persetujuannya. Ini jawaban nomor 4. Kita lanjutkan lagi. Tuliskanlah kembali percakapan di atas menjadi sebuah cerita. Perhatikan hal-hal berikut sebagai panduan menulis cerita. Nomor 1, judul yang sesuai dengan cerita. 2, orang yang berbicara. 3, kegiatan yang dilakukan. 4, alasan dilakukannya kegiatan. 5, cara melakukan kegiatan. Berdasarkan percakapan tadi ya ini ya. Kita lihat. Bisa dilihat lagi percakapan yang tadi anak-anak. Nah, kalau sudah dilihat percakapan yang tadi, kita jawab bersama-sama judul yang sesuai dengan cerita. Nah ini misalnya tidak ini mau diberi judul rencana kerja bakti membersihkan got. Kemudian pertanyaan kedua ya, orang yang berbicara. Nah tadi yang berbicara adalah Edo,
Udin, Edo, dan Badu. Yang nomor 3, kegiatan yang dilakukan. Nah, mereka berencana untuk membersihkan got. Kemudian pertanyaan nomor 4, alasan dilakukannya kegiatan tersebut. Nah, ini ya, karena got bau dan kotor akibat sampah serta airnya menjadi tergenang. Nomor 5, cara melakukan kegiatan, yaitu dengan mengusulkan kepada warga dan Pak RT supaya bekerja bakti bersama-sama membersihkan got. Nah, ini tadi sebelum menyusun cerita ya, menceritakan kembali, kita sudah menjawab pertanyaannya. Nah, sekarang kita susun cerita yang dari berdasarkan percakapan di atas. Nah, ini contohnya seperti ini anak-anak. Ini ya contohnya. Rencana kerja bakti membersihkan got. Udi, Edo, dan Badu sedang bercakap-cakap. Udi melihat air got tergenang karena banyak sampah. Dia memberikan ide untuk membersihkan got itu. Namun Badu tidak setuju karena air got bau dan kotor. Edo mengusulkan meminta bantuan dari warga dan Pak RT untuk membersihkan sampah-sampah itu karena membersihkannya adalah pekerjaan yang berat bagi anak kecil. Nah, mereka pun menyetujuinya. Contohnya seperti itu, menceritakan kembali. Nah, bisa anak-anak terus pada tempat yang sudah disediakan ini. Kita lanjutkan lagi. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang, lingkungan kembali bersih. Perhatikan gambar berikut. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Ini warga ya dan Pak RT. Baik, Pak, tidak apa-apa. Kemudian yang gambar kedua ini ada gambar apa? Warga sedang bekerja bakti. Kemudian ini salah seorang ya warganya berkata, mari kita beristirahat sejenak. Kita lihat ya. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, pada gambar ini ya dan percakapan ini yang menunjukkan sila pertama adalah gambar yang pertama ini. Nah, ini menunjukkan sila pertama ini ya. Sila pertama. Alasannya apa anak-anak? Nah, ini diperkuat dengan ini karena ini ya mereka akan pergi ke kerja dulu, jadi mereka akan melakukan kegiatan keagamaan. Ini menunjukkan sila pertama. Kemudian yang kedua, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada gambar tersebut? Nah, ini ya. Jadi yang sesuai dengan sila kedua adalah gambar yang kedua, karena ini mereka akan kerja bakti, kemudian mereka merasa lelah ya. Kemudian ada salah seorang warga yang mengajak beristirahat ini. Nah, ini menunjukkan contoh sila kedua ya. Ini rasa kemanusiaannya tumbuh. Nah, karena melihat warganya lelah, kemudian diajak beristirahat bersama-sama. Kita lanjutkan lagi. Tuliskan pada daftar berikut. Nah, ini sila pertama ya. Bunyinya apa sila pertama? Ya, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Kemudian sila kedua yang ini ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dituliskan pengamalannya sila pertama dan sila kedua. Ini tadi ya. Kemudian ini bintang sila pertama ya tadi, kemudian rantai sila kedua. Tuliskan contoh pengamalan sila pertama atau sila kedua pada masyarakat. Nah, contohnya ini anak-anak ya. Contohnya yaitu ini sila pertama, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing, kemudian memberi kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah seperti pada gambar yang tadi anak-anak. Kemudian yang ketiga, contohnya menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Kemudian yang nomor 4,
Kemudian yang nomor 4 adalah ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Kemudian contoh sila kedua, menyapa tetangga saat berpapasan. Kemudian memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian contoh yang lain, membantu sesama dan menjenguk tetangga yang sakit. Ini contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua. Kita teruskan lagi ya. Nah ini, ceritakan kegiatanmu di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan sila pertama. Ceritakan kegiatanmu di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan sila kedua. Nah tadi itu ya, misalnya pernah menjenguk teman ya. Kalau sila pertama itu misalnya beribadah, berdoa, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar gitu. Kemudian sila kedua tadi ya, seperti misalnya adalah menjenguk teman yang sakit. Nah anak-anak kalau menjenguk teman yang sakit itu termasuk pengamalan sila kedua. Kemudian kita lihat yang berikutnya, lingkungan. Oh ini ya, kita lihat yang berikutnya. Nah ini, ceritakan dengan lisan secara percaya diri. Nah silakan anak-anak nanti bisa dipraktekkan ya. Kemudian untuk pembelajaran kali ini Bu Guru cukupkan sampai sekian. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya anak-anak ya. Tugasnya adalah ini anak-anak. Nah ini ya tugasnya. Terima kasih. Nanti jangan lupa dikirim di Google Class kita. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.